Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Hubungan Kembali Sama Sekarang. Di sini pada bulan Agustus, saya melaksanakan PPL mandiri kolaborasi dengan MA Al-Khairiyah Semarang. Di sini saya akan melaksanakan pengolahan buku di perpustakaan MA Al-Khairiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelian atau penataan buku yang telah dipinjam. Dalam pengembalian buku yang sudah dipinjam dan menata di dalam rak, maka kita harus menyesuaikan dengan masing-masing atau klasifikasi yang sudah ditentukan ditata oleh pustakawan. Nah, di sini ada kenapa buku itu harus diklasifikasikan. Di sini tujuannya yaitu tujuan klasifikasi adalah berusaha menemukan kembali dokumen dimiliki perpustakaan dengan tidak memandang besar kecilnya koleksi perpustakaan. Bila dirinci lebih lanjut, tujuan klasifikasi pustaka adalah menghasilkan urutan yang bermanfaat. Dokumen disusun menurut kelas berdasarkan hubungan timbal balik antara dokumen. Dengan kata lain, dokumen berkaitan dikelompokkan dalam urutan berdekatan, sedangkan kelas berlainan akan dipisahkan. Untuk tujuan yang kedua itu ada penempatan yang tepat. Nah, pengembalian dokumen harus pada tempatnya yang pasti sesuai dengan klasifikasi yang digunakan. Kemudian penyusunan mekanis. Bila penyusunan sudah berjalan, maka biasanya pustakawan segan mengubahnya. Pustakawan menentukan urutan berikutnya dari dokumen yang ada. Selanjutnya ada tambahan dokumen baru. Ada dua kemungkinan dalam perpustakaan, yaitu yang pertama, dokumen baru disisipkan pada subjek yang telah ada atau membuat kelas baru karena kelas tersebut belum termuat dalam bagan klasifikasi. Nah, selanjutnya penarikan dokumen dari rak. Klasifikasi perpustakaan harus memungkinkan penarikan sebuah dokumen dari rak sehingga susunan dokumen tidak terganggu akibat penarikan tersebut. Untuk konsep dasarnya dalam klasifikasi, perpustakaan merupakan gagasan yang dipinjam dari prinsip logis atau filosofis klasifikasi. Klasifikasi dimulai dengan instrusum pengetahuan sebagai keseluruhan, kemudian dibagi dalam tahap berikutnya dalam bentuk kelas dan subkelas. Setiap tingkat ditandai dengan karakteristik tertentu, biasanya dari umum ke spesifik. Nah, namun sebelum klasifikasi dilakukan pada perpustakaan, maka kita terlebih dahulu sebaiknya kita menentukan bagian label. Label ini adalah bagian salah satu dari komponen klasifikasi. Label pada buku perpustakaan biasanya berbentuk kertas yang ditempelkan pada bagian belakang tengah buku. Bisa dilihat pada di pinggir buku biasanya. Label tersebut bertujuan untuk mengelompokkan buku-buku berdasarkan rak, nomor urut buku, dan pengarang, sehingga setiap orang mudah mencari dan menemukan tempat di mana buku tersebut berada berdasarkan label yang terdaftar di katalog buku perpustakaan. Nah, bagaimana sih cara menentukan labelnya? Yang pertama, tentukan nama atau nomor rak. Misalnya dalam perpustakaan ada 5 rak buku, maka harus membuat nama atau nomor rak sebanyak 5 buah. Sebut saja misalnya rak 001. Nah, untuk yang kedua, tentukan kategori pada setiap rak. Nah, tiap rak itu ada kategorinya masing-masing. Misalnya untuk pada perpustakaan sekolah, biasanya kategorinya itu ada buku IPA, IPS, bahasa, terus kemudian ada eksak begitu. Untuk yang ketiga, buatlah nomor urut buku. Misalnya dalam sebuah rak ada 12 buku dengan kategori IPA, maka buatlah nomor urut dari 1 sampai 12 seperti itu. Untuk yang keempat, tentukan pengarang. Setelah kita membuat nomor rak, kategori, dan nomor urut, maka selanjutnya adalah menuliskan nama pengarang. Sebut saja misalnya nama pengarangnya Gunawan Muhammad. Kita ambil saja kata. Dari label di atas ditemukan urutan pencarian buku, mulai dari nomor atau nama rak, kategori, nomor urutan buku, dan pengarangnya, sehingga setiap pengunjung tidak lagi kesulitan dalam mencari sebuah buku yang mereka inginkan untuk kemudian dibaca
Tapi selain pentingnya klasifikasi dalam perpustakaan, klasifikasi buku, ada hal yang lain juga, hal yang penting. Salah satunya itu adalah kartu anggota perpustakaan. Nah, di sini kartu perpustakaan merupakan salah satu identitas untuk memudahkan siswa dan petugas pustaka dalam data peminjam buku, pengunjung, dan sebagainya. Kartu perpustakaan sekolah khusus untuk siswa yang ingin meminjam buku di perpustakaan tersebut. Fungsinya adalah untuk dijadikan catatan bagi siswa tersebut tentang apa yang dipinjam, kapan dipinjam, dan kapan dikembalikan. Nah, dalam bagian atasnya kita buat seperti kop begitu, kita tuliskan ini merupakan identitas kartu tersebut adalah kartu anggota perpustakaan, maka tuliskan kartu anggota perpustakaan gitu di atas kertas kartu anggota. Terus kemudian di bawahnya kita tulis identitas sekolah tersebut. Kemudian setelah nama sekolah atau identitas sekolah tersebut, kita tuliskan alamat atau gitu yang menjadi identitas sekolah tersebut juga. Kemudian setelah itu pada bagian kiri kita tuliskan nomor anggota. Setelah nomor anggota kita tuliskan nama dari calon anggota perpustakaan. Kemudian bila di sekolah kita tuliskan list juga nomor induk siswa. Kemudian kita tambahkan tempat asal juga. Setelah list kita tuliskan tempat asal, dan menjadi tambahan kita tuliskan juga berlaku sampai dengan kapan berlakunya kartu anggota perpustakaan tersebut. Kemudian pada bagian belakang kartu anggota perpustakaan kita hendaknya tuliskan peraturan pemakaian kartu anggota perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai komponen yang ada di perpustakaan, ini selanjutnya saya juga akan mereview sedikit mengenai administrasi sekolah di tempat saya PPL. Nah, di sini terlebih dahulu administrasi sekolah bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah. Administrasi sekolah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Nah, salah satu apa aja sih administrasi yang ada di sekolah? Nah, salah satunya itu ada administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menempatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, untuk fungsinya administrasi kesiswaan itu sendiri yaitu untuk mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran. Itu fungsinya merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun pembelajaran berikutnya sebagai masukan dalam merencanakan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau biasa disebut RAPBS. Nah, kegiatan dalam administrasi kesiswaan di sini ada beberapa. Yang pertama, penerimaan siswa, yaitu proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Untuk kedua, ada pembinaan siswa, adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar jam belajar di kelas. Tiga, ada tempat belajar. Tempat belajar di sini untuk sekolah menengah pada dasarnya merupakan pencapaian salah satu tangga untuk pendidikan lebih lanjut atau pencapaian suatu keterampilan yang dapat dipergunakan untuk menopang kehidupan di masyarakat. Nah, itu tadi sekilas dari administrasi yang sekolah. Di sini administrasi sekolah itu biasanya berbentuk informasi. Informasi ini dapat juga
ditulis di papan begitu untuk menginformasikan supaya warga sekolah juga mengetahui bagaimana keadaan administrasi sekolah tersebut. Nah, itu tadi beberapa kegiatan selama masa PPL kolaborasi di MA Al-Khairiyah Semarang. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf.